bombastic side eye, criminal offensive side eye. Pendidikan agama Islam merupakan usaha sadar dan terencana untuk menyiapkan siswa dalam meyakini, memahami, serta mengamalkan ajaran Islam melalui bimbingan, pengajaran, dan latihan. Agar proses pendidikan agama Islam tercapai, maka diperlukan proses pembelajaran yang efektif, di mana media menjadi unsur penting dalam menunjang keberhasilan suatu proses pendidikan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberi dampak positif bagi dunia pendidikan. Berbagai macam media mulai muncul. Hingga saat ini, yang sudah marak adalah media berbasis komputer dan internet, yang disebut dengan istilah e-learning. Dengan adanya e-learning, siswa bisa mengambil materi kapan saja dan di mana saja. Bahkan, siswa bisa melaksanakan ujian melalui e-learning. Pengertian karakteristik dan e-learning. Banyak pakar yang menguraikan definisi e-learning dari berbagai sudut pandang. Definisi yang sering digunakan oleh banyak pihak adalah sebagai berikut. 1. E-learning merupakan suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan tersampaikannya bahan ajar ke siswa dengan menggunakan media internet atau media jaringan komputer lainnya. 2. E-learning adalah sistem pendidikan yang menggunakan aplikasi elektronik untuk mendukung belajar mengajar dengan media internet, jaringan komputer, maupun komputer standalone. Yang ketiga, e-learning adalah semua yang mencakup pemanfaatan komputer dalam menunjang peningkatan kualitas pembelajaran, termasuk di dalamnya menggunakan mobil teknologis seperti PDA dan MP3 player. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar dapat disebut sebagai suatu e-learning. Yang pertama, memanfaatkan jasa teknologi elektronik, di mana guru dan siswa dan sesama siswa, atau guru dan sesama guru dapat berkomunikasi dengan relatif mudah. Yang kedua, memanfaatkan keunggulan komputer. Yang ketiga, menggunakan bahan agar bersifat mandiri atau self-learning materials, disimpan di komputer sehingga dapat diakses oleh guru dan siswa kapan saja dan di mana saja bila yang bersangkutan memerlukan. Yang keempat, menggunakan jadwal pembelajaran kurikulum, hasil kemajuan belajar, dan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pendidikan dapat dilihat setiap saat di komputer. Di sini ada beberapa pengertian yang terkait dengan masalah e-learning, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran jarak jauh. E-learning adalah pembelajaran jarak jauh atau distance learning yang memanfaatkan teknologi komputer, jaringan komputer atau internet. E-learning memungkinkan pembelajar untuk belajar melalui komputer di tempat mereka masing-masing tanpa harus secara fisik, seperti pergi mengikuti pelajaran atau perkuliahan di kelas. Yang kedua, pembelajaran dengan perangkat komputer. E-learning disampaikan dengan memanfaatkan perangkat komputer. Pada umumnya, perangkat dilengkapi perangkat multimedia dengan CD drive atau koneksi internet maupun internet lokal. Yang ketiga, pembelajaran yang ditunjang oleh para ahli di bidang masing-masing. Walaupun sepertinya e-learning diberikan hanya melalui perangkat komputer, e-learning dapat disiapkan, ditunjang, dan dikelola oleh tim yang terdiri dari para ahli di bidangnya masing-masing. Oh, okay.
Materi selanjutnya yaitu e-learning dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebagaimana mata pelajaran atau mata kuliah lainnya, materi PAI dapat dikemas sedemikian rupa dalam halaman web. Materi-materi PAI dapat dikemas secara terpadu jika nantinya web tersebut akan dimanfaatkan untuk siswa-siswa pada sekolah umum. Sedangkan jika akan dimanfaatkan untuk siswa-siswa di madrasah, materi PAI dapat dikemas secara terpisah. Dengan kata lain, ada materi akidah akhlak, Al-Quran hadis, fikih, sejarah kebudayaan Islam, atau bahasa Arab. Bahan-bahan materi PAI dapat berupa berbagai macam media yang ada. Contohnya bisa berupa teks, gambar, suara, video, animasi, simulasi, dan sebagainya. Bisa jadi materi PAI memadukan 1-2 media, tetapi sangat mungkin juga untuk memadukan semua media yang ada atau multimedia. Pengembangan materi PAI sebaiknya juga dikemas secara interaktif dan menarik. Salah satu caranya adalah dengan mengintegrasikan berbagai macam media atau yang disebut dengan multimedia. Dengan demikian diharapkan siswa nantinya dapat memilih apa yang akan dikerjakan selanjutnya, bertanya, dan mendapatkan jawaban yang mempengaruhi komputer untuk mengerjakan fungsi selanjutnya. Siswa memiliki kebebasan untuk belajar sesuai dengan keinginannya, sehingga belajar menjadi tidak monoton, mengekang, dan menegangkan. Kemudian bahan ajar PAI berbasis e-learning adalah bahan ajar yang disiapkan, dijalankan, dan dimanfaatkan melalui media web. Bahan ajar ini memiliki 3 karakteristik utama yang merupakan potensi besar, yaitu yang pertama menyajikan multimedia, yang kedua menyimpan, mengolah, dan menyajikan informasi, dan yang ketiga adalah hyperlink atau pertautan. Dan dari ketiga karakteristik tersebut, fasilitas hyperlink merupakan karakter yang paling menonjol. Hyperlink memungkinkan sesuatu subjek ngelink ke subjek lain tanpa ada batasan fisik dan geografis, selama subjek yang bersangkutan tersedia pada web. Dengan adanya fasilitas hyperlink, maka sumber belajar menjadi sangat kaya. Search engine sangat membantu untuk mencari subjek yang dapat dijadikan link. Bahan ajar setidaknya harus mencakup 6 unsur, yaitu yang pertama mencakup tujuan, yang kedua sasaran, ketiga uraian materi, keempat sistematika sajian, kelima bentuk belajar, keenam evaluasi. Sebuah bahan ajar harus mempunyai tujuan. Tujuan yang dirumuskan secara jelas dan terukur mencakup kriteria A, B, C, D, yaitu audience, behavior, criterion, dan degree. Sasaran perlu dirumuskan secara spesifik untuk siapa bahan ajar itu ditujukan. Sasaran bukan sekadar mengandung pernyataan subjek orang, namun juga harus mencakup kemampuan apa yang menjadi prasyarat yang harus mereka kuasai agar dapat memahami bahan ajar ini. Prinsip-prinsip e-learning pada pembelajaran PAI yang dituangkan dalam web sama sebagaimana pengembangan halaman web pada umumnya, yaitu 1. Merumuskan standar kompetensi, 2. Kompetensi dasar atau KD, 3. Memberikan bantuan atau help untuk kemudahan bagi siswa untuk mempelajari materi pembelajaran. Yang keempat, memberikan bantuan dan kemudahan bagi siswa. Kelima, materi pembelajaran yang disampaikan sesuai standar yang berlaku secara umum dan sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Yang keenam, materi pembelajaran disampaikan dengan sistematis dan mampu memberikan motivasi belajar, serta pada bagian akhir setiap materi pembelajaran dibuat ringkasan atau rangkumannya. Selanjutnya, materi pembelajaran disampaikan sesuai dengan kenyataan sehingga mudah dipahami, diserap, dan dipraktikkan langsung oleh siswa. Selanjutnya, metode penjelasannya harus efektif, jelas, dan mudah dipahami oleh siswa dengan disertai ilustrasi, contoh, dan elemen multimedia lainnya. Dan yang terakhir, perlu dilakukan evaluasi dan umpan balik atau feedback untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran siswa. Stop it. Get some help. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan metode belajar e-learning. Yang pertama, kelebihan e-learning relatif lebih efisien, misalnya siswa yang tempat tinggalnya jauh dari sekolahan. Yang kedua, berubahnya peran peserta didik yang biasanya pasif bisa menjadi lebih aktif. Yang ketiga, tersedianya fasilitas e-moderation di mana peserta didik dan pendidik dapat berkomunikasi secara mudah, kapanpun, dimanapun, tanpa batas, jarak, waktu, dan tempat. Selanjutnya, kekurangan metode belajar e-learning. Yang pertama, kurangnya penguasaan bahasa komputer, sehingga mempersulit untuk mempelajari suatu materi jika menggunakan metode belajar e-learning.
Yang kedua, tidak semua tempat sekolahan tersedia fasilitas internet. Yang ketiga, siswa tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi, cenderung akan gagal. Yang keempat, kurangnya interaksi antara guru dan siswa bisa memperlambat terbentuknya value dalam proses belajar mengajar. Yang kelima, proses belajar mengajar cenderung ke pelatihan daripada ke pendidikannya.